Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Python Masterclass. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang advance, yang mutakhir, yaitu tentang modules dan packages. Sebelum teman-teman masuk ke materi ini, harapan saya teman-teman harus sudah menguasai dasar-dasar dari Python. Bagi teman-teman yang belum menguasai materi-materi sebelumnya, silahkan ikuti semua video-video saya tentang Python Masterclass melalui tautan yang berada di bagian kanan atas. Lalu apa itu module dan package? Modul adalah segala file yang berakhiran .py atau berekstensi .py. Kalau kita kemarin sudah belajar menggunakan Jupyter Notebook, maka biasanya ketika kita menyimpan file Python ya, atau file dalam hal mengolah menggunakan bahasa pemrograman Python, maka ekstensinya bukanlah .py melainkan .ipynb. Dan kelemahan dari Jupyter Notebook adalah kita harus mengkonversinya ke dalam bentuk py. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan file dengan ekstensi .py, biasanya kita menggunakan text editor selain Jupyter Notebook, seperti misalnya Spyder, PyCharm, Sublime Text, dan masih banyak lagi. Kumpulan dari beberapa modules itu kita sebut dengan package. Modul sekali lagi adalah sebuah file dengan ekstensi .py, dan kumpulan dari beberapa modules kita sebut dengan package. Lalu untuk apa modul dan package digunakan? Sekarang kita coba lihat gambar ini yang pernah kita bahas bersama di Object Oriented Programming. Ini adalah sebuah gambar robot anjing di mana dia memiliki banyak sekali parts ya, ada bagian kaki, ada bagian telinga ya, sensor mulut, leher dan sebagainya. Masing-masing part ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Seandainya kita menuliskan semuanya dalam satu script ya, kita kemarin sudah belajar OOP, jadi semua kelas kita tuliskan dalam satu script, maka itu akan tidak manageable ya, susah di manage, atau one man one show, artinya ya satu script itu dikerjakan oleh satu orang. Agar pekerjaan kita menjadi efisien, maka biasanya kita distribusikan masing-masing part ini ke orang-orang yang berbeda. Saya ambil contoh, kaki yang sudah ada lingkaran merah ini kita tugaskan kepada si A, telinga kepada si B, leher kepada si C, sensor mulut kepada si D, dan seterusnya. Kemudian mereka akan mengirimkan kita sebuah folder ya, sebuah folder di mana folder itu berisikan script.py. Di dalam folder itu berisikan modules. Dan kita bisa mengatakan satu folder itu disebut dengan satu package. Jadi satu orang mengirimkan package kaki, satu orang mengirimkan package telinga, dan seterusnya. Sehingga semua package-package itu nanti akan dijalankan oleh satu script utama, satu main file. Ketika kita menjalankan main file itu, dia akan mencari sekian banyak package yang diperlukan. Dan akhirnya pekerjaan membuat sebuah program atau project Python yang besar bisa dikerjakan dengan cepat karena kita memanage filenya dengan banyak orang, dan tentunya itu akan jauh lebih efisien. Jadi sekali lagi fungsi dari modul dan package itu sendiri adalah untuk memudahkan kita ketika kita mengembangkan sebuah project Python yang besar, baik itu robot, program AI, data science, dan lain sebagainya. Sekarang langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana membuat sebuah modul dan package. Baik, sekarang saya sudah membuka Spyder. Spyder adalah sebuah software yang berada di Anaconda. Jadi di episode-episode awal sekali kita sudah belajar bagaimana menginstall Anaconda, kemudian bagaimana menginstall Jupyter Notebook termasuk dengan Spyder. Jadi saya harap sampai di sini teman-teman sudah bisa menginstall Spyder. Kemudian di sini adalah sebuah Spyder ya. Untuk zoom in ya, memperbesar layar, teman-teman bisa cukup ketikkan Ctrl dan tanda plus ya, besar seperti ini. Kemudian di bagian konsol juga bisa diperbesar sehingga bisa terlihat jelas ya, tidak terlalu kecil. Baik. Kemudian saya ingin menempatkan foldernya di folder yang saya inginkan. Jadi cukup ketikkan bagian ini kanan atas ini ya. Kemudian sudah saya siapkan latihan ya. Jadi foldernya adalah latihan. Oke, sekali lagi folder ini bebas ya. Nah, sekarang saya akan membuat dua file ya. Jadi ada dua file, dua
modules ya. Yang file pertama saya akan save sebagai save all lagi, salah ketik, sorry. Save as sebagai, saya akan menyimpannya di megabagus.id latihan. Apa enaknya ya? Programku saja ya, programku. Jadi bisa ditulis programku.py atau cukup ketikkan programku, maka nanti Spyder akan menge-save secara otomatis berekstensi .py ya. Kalau untuk mengeceknya bisa di bagian files ini, kemudian di sini ada programku.py. Kemudian file yang kedua akan saya simpan sebagai modulku.py, juga di folder yang sama ya. Nggak bagus, latihan modulku. Oke, jadi sekarang kita sudah memiliki dua file, yaitu programku dan modulku. Nah, sekarang di modulku.py, di file modulku.py, saya ingin membuat sebuah fungsi ya. Ini saya besarkan lagi biar kelihatan. Oke, fungsi cukup sederhana, fungsi cetak ya. Intinya adalah saya hanya ingin mencetak sebuah string begitu ya. Saya adalah fungsi yang berada di modulku.py. Oke, seperti ini. Oke, jadi dia hanya berisi satu fungsi saja. Kemudian saya save. Nah, setelah itu di programku.py ya, modul satunya programku.py, ceritanya saya ingin mengambil fungsi ini, fungsi cetak yang berada di modulku.py, tapi ngambilnya melalui file lain, melalui modul lain, yaitu di programku.py. Caranya adalah dengan seperti ini ya, from modulku ya. Nah, kenapa modulku? Sesuaikan saja namanya ya di sini ya. Ini modulku.py, jadi cukup ketikkan modulku, tidak usah .py-nya tidak usah dituliskan, cukup nama modulnya ya, nama filenya. Di sini kita biasakan menggunakan bahasa modul ya, karena nanti di dunia Python nama file itu agak rancu ya, jadi gunakan saja istilah-istilah Python, kita sebutnya adalah modul ya. From modulku import. Nah, setelah import terserah apa yang mau diimport di modul dengan nama modulku ini ya. Kebetulan kita hanya memiliki satu fungsi saja. Nanti kalau misalnya ada banyak fungsi ya, ada banyak kelas ya, cukup tuliskan nama kelasnya. Kalau di sini berarti kita cukup tuliskan nama fungsinya, yaitu adalah cetak. Oke. Nah, ini baru dipanggil, kita belum melakukan eksekusi apapun. Untuk melakukan sebuah eksekusi, maka cukup tuliskan nama fungsinya seperti biasa, jangan lupa tanda kurung. Oke. Kemudian kita save. Sekarang kita coba mengeksekusi dua modul ini ya. Saya ingin mengeksekusinya melalui command prompt. Untuk memanggil command prompt cukup ketikkan Windows R. Kalau pakai Windows, ini kebetulan saya contohnya pakai Windows, ketikkan cmd kemudian OK ya, maka akan terbuka command prompt seperti ini. Nah, secara default otomatis dia akan memulai dari folder dokumen kita ya, C users mega atau apapun namanya yang berada di sini. Kita ingin, kebetulan ini ya, di sini kita tahu saya menyimpan filenya di E, maka agar kita bisa pindah dari sebuah folder default ya, direktori default ke direktori E, cukup ketikkan nama direktorinya ya. Di sini saya cukup ketikkan E, kemudian tanda titik 2 seperti ini. Di command prompt itu kapital tidak berpengaruh, jadi mau teman-teman menggunakan E besar atau E kecil itu sama saja ya. Sekarang kita berada di E. Kemudian kita tahu ini berada di megabagus.id, maka cukup ketikkan ya cd, artinya change directory, merubah directory, merubah posisinya ya. cd-nya jangan lupa, kemudian ketikkan megabagus.id. Nah, megabagus.id ini sesuaikan dengan folder teman-teman. Kalau teman-teman berada di desktop ya, cukup tadi misalnya cd desktop atau apapun lah ya. Ini kita kebetulan saya berada di E, maka cd, tuliskan nama direktorinya. Oke, enter. Sekarang saya sudah berada di megabagus.id. Kemudian saya ingin melakukan, kita belum sampai di latihan ya. Kita sebenarnya bisa saja langsung cd latihan ya, tapi kemarin saya ingin sedikit mereview untuk bisa melihat direktori apa saja yang berada
di folder Megabagus ini, silahkan ketik dir, nanti kita bisa tahu folder apa saja dan file-file apa saja yang berada di folder ini. Kemudian karena kita sudah tahu kita akan pergi ke folder latihan, maka cukup ketikkan cd latihan. Oke, kita sekarang sudah berada di sini. Kita cek dulu ada file apa saja di sini, ada modulku dan programku. Nah, sekarang saya ingin mengeksekusi modulku ya. Jadi modulku ini ingin saya eksekusi melalui programku. Jadi inilah file utama yang akan kita eksekusi nanti. Caranya adalah cukup ketikkan perintah Python. Oke, Python, kemudian spasi, ketikkanlah nama modul yang ingin kita eksekusi ya. Dalam hal ini programku.py. Maka nanti secara otomatis akan menjalankan fungsi cetak yang ada di sini ya. Apa itu fungsi cetak? Saya adalah fungsi yang berada di modulku.py. Jadi kita mengeksekusi programku.py, dan ketika dieksekusi maka dia akan mengeksekusi sebuah fungsi cetak, di mana fungsi cetak ini tidak berada di skripnya dia sendiri, tapi berada di sebuah modul lain dengan nama modulku.py. Apa isi fungsinya? Isi fungsinya adalah mencetak sebuah string, yaitu saya adalah fungsi yang berada di modulku.py. Jadi ini adalah pengenalan tentang modul dan package. Kita belum selesai, setelah ini kita akan jauh lebih dalam lagi. Agar kita bisa mendefinisikan package kita sendiri ya, sekali lagi package adalah kumpulan dari beberapa modules ya, disimpan dalam satu folder biasanya. Maka folder itu harus memiliki sebuah file dengan nama init ya, __init__.py, dan file ini tidak perlu ada isinya, cukup namanya saja init.py. Langsung saja kita praktek bersama-sama. Nah, sekarang kita sudah berada di folder Megabagus ID kemudian latihan ya. Sekali lagi, folder ini tentunya disesuaikan dengan folder yang teman-teman miliki. Kemudian kita tadi sudah tahu kita menciptakan atau membuat dua modul. Yang pertama dengan nama modulku, kemudian programku ya. Ini kebetulan bentuk ikonnya adalah Notepad++, karena saya biasa membuka file Python agar cepat ya, itu dengan menggunakan Notepad++ ya. Jadi kalau teman-teman memiliki tampilan yang berbeda, tidak perlu khawatir ya. Kemudian kalau tadi kita sudah melakukan import sebuah modul ya, di programku tadi ada from modulku import cetak, maka otomatis akan terbentuk folder package seperti ini ya. Ini adalah folder yang dibuat ketika kita mengimport sebuah modul. Jadi biarkan saja seperti ini. Sekarang tujuan kita adalah membuat sebuah package ya. Kita ingin membuat dua buah package. Package pertama sebagai sebuah folder utama, package kedua sebagai sub package ya. Kenapa saya ingin tunjukkan seperti itu? Agar teman-teman mendapatkan gambaran bahwa di dalam package ada package ya. Kita buat folder pertama dengan nama package utama ya. Untuk membuat sebuah package usahakan menggunakan format camel case ya. Camel case artinya P-nya besar dan U-nya besar. Jadi kalau dia terdiri dari dua huruf pertama di masing-masing kata itu harus kapital ya. Package utama. Di package utama ini juga ada folder lain atau ada package lain, yaitu sub package ya. Tentunya namanya bebas ya, jadi tidak perlu harus seperti ini. Oke. Nah, tadi syarat agar folder package utama ini menjadi sebuah package, maka harus ada file dengan nama init.py ya. Jadi init.py kita buat dulu di sini ya. Save as. Di package utama harus ada file init. Oke. Kemudian satu file lagi. Ya, tidak perlu ada isinya ya. Sama juga init. Oke, ya seperti ini. Nah, sekarang setelah kita menciptakan dua file init untuk masing-masing folder package utama dan sub package ya. Di sini kita juga bisa menggunakannya selayaknya seperti sebuah Windows Explorer ya. Naik ya, kemudian kalau diklik kita bisa masuk ke foldernya.
Kita sekarang ini kita close dulu. Kita sekarang ingin membuat script di masing-masing package ini ya. Jadi di dalam package ada scriptnya atau ada modulnya. Modul yang berada di folder package utama ini ya, kita sebut saja namanya apa enaknya ya, script utama sajalah ya. Jadi di package utama ini namanya script utama ya. Ini bebas ya. Kemudian modul yang berada di package subpackage kita sebut saja dengan namanya, jadi di subpackage ya, script sub ya. Oke. Jadi ada script utama dan script sub ya. Kalau kita cek di sini di package utama ada script utama, di subpackage ada script sub ya. Di script utama kita ingin membuat sebuah fungsi ya, fungsi yang sederhana saja sama seperti tadi ya, cetak ya, tapi kali ini kita sebut saja namanya biar beda, cetak utama. Oke. Yang hanya mencetak saja sebuah string ya. Saya berada di modul package utama sorry bukan modul ya, ini package ya. Saya berada di package utama dan script utama. Oke, seperti ini ya. Jadi saya berada di package utama dan script utama modul ya. Kemudian di script sub ya, sebuah fungsi cetak sub ya, sama. Ini hanya untuk membedakan saja ya. Kita copy saja, nanti kita cukup bedakan nama package dan nama modulnya saja ya. Saya berada di package apa nama tadi ya, sub package dan modul script sub. Oke, jadi sekarang kita di masing-masing package sudah memiliki modul ya. Tentunya di dalam package sub package ini misalnya teman-teman bisa membuat banyak script ya. Jadi tidak hanya script sub ya, bisa ya terserah ya. Nanti kalau sudah praktek teman-teman akan jalan intuisinya. Tapi setidaknya saya menunjukkan konsepnya di sini ya. Ini kalau misalnya tidak kelihatan ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin ya di programku utama ini ya, kita ingin memanggil kedua script ini ya, atau kedua modul ini, script utama dan script sub. Oke, cara manggilnya adalah ini, kita hapus dulu. Kalau tadi masih sederhana, sekarang caranya adalah seperti ini. From package utama import ya, jadi from nama package-nya tuliskan agar package ini bisa dikenali oleh Python sebagai sebuah package ya, agar folder ini ya, saya tunjukkan dulu, agar folder package utama ini bisa dikenali sebagai sebuah package, maka dia harus memiliki ini.py ya. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki ini.py, maka nanti dia akan error ya. Import, setelah import kita tuliskan nama modulnya. Modulnya adalah mana ya? Modulnya adalah script utama.py. Script utama ya, tidak perlu tuliskan .py-nya. Kemudian kita juga ingin mengimpor script sub ini ya. Script sub ini berada di sub package ya, dan sub package ini adalah anak dari package utama. Caranya package utama dot, jadi kalau kita ingin masuk ke package-nya atau anaknya dari package utama ini ya, kita gunakan dot, mirip sekali dengan kita menuliskan modul ya. Package utama sub package sub package ya. Oke. Import script sub. Oke. Ya. Ini ada tanda seru, artinya dia memang belum digunakan ya. Sekarang kita akan gunakan ya. Kita coba panggil script utama. Jadi script utama. Oke. Kemudian kita panggil fungsinya. Fungsinya adalah cetak utama ya. Cetak utama.
jangan lupa tanda kurung. Jadi untuk memanggil fungsi di dalam sebuah modul ya, gunakanlah dot ya. Kalau tadi awal-awal tadi kita langsung tuliskan fungsinya saja karena memang mereka berada di satu folder, tapi sekarang karena kita mengimpor sebuah package yang artinya package utama ini berada di folder tertentu, kemudian sub package juga berada di folder tertentu ya. Jadi di modul programku ini ya, dia berada di folder latihan, tapi kalau dia ingin mengimpor modul lain yang berada di folder lain pula, maka kita harus menggunakan dot seperti ini ya. Jadi jangan lupa titiknya ya. Kemudian script sub ya, dot, kita panggil nama fungsinya cetak sub ya, cetak sub. Oke, kita save. Nah, sekarang kita akan memanggil modul programku ini melalui command prompt seperti biasa tadi ya. Jadi cukup lakukan hal yang sama, Python programku.py. Oke, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Yang pertama adalah kita ingin menjalankan fungsi cetak utama. Apa itu cetak utama? Cetak utama adalah, ini saya besarkan lagi ya. Saya berada di package utama ya. Saya berada di package utama dan modul script utama. Oke, kita berhasil menjalankan fungsi cetak utama. Oke, sekarang kita akan menjalankan fungsi cetak sub. Apa itu fungsi cetak sub? Ya, saya berada di package sub package dan modul script sub. Saya berada di package sub package dan modul script sub. Ya, artinya kita berhasil mengimpor modul yang berasal dari package yang berbeda. Dan ini adalah gambaran bagi teman-teman nanti misalnya ingin membuat sebuah project yang besar begitu ya, project yang terdiri dari sekian banyak package ya, sekian di dalam package terdiri dari sekian banyak pula modules ya. Maka hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Teman-teman memiliki beberapa folder dan masing-masing folder itu merepresentasikan sebuah package yang berbeda-beda dengan package yang lain ya. Jadi saya harap sampai di sini teman-teman paham. Bagi teman-teman yang bingung, silahkan diputar lagi video ini, mulai lagi dari awal ya. Atau bagi teman-teman yang mungkin belum dapat feel-nya ya, Python seperti apa, barangkali ada materi Python, pembelajaran Python Masterclass ini yang terlewat, silahkan kembali lagi ke materi-materi awal. Lihatlah di materi mana yang miss ya, apakah itu di command prompt-nya, apakah itu di OOP-nya, apakah itu di fungsinya, bagaimana mendefinisikan fungsi dan lain sebagainya ya. Tapi intinya apa yang saya berikan ini runut ya, jadi saya tidak skip sebuah materi yang sebelumnya tidak pernah saya ajarkan. Jadi saya selalu sebisa mungkin berbagi materi, di mana materi ini kalau memang diperlukan materi-materi pendahulu, maka semua materi-materi pendahulunya sudah saya sampaikan sebelumnya, sehingga saya harap teman-teman bukan yang tambah bingung, tapi sebisa mungkin lebih semakin paham. Baik, di sesi selanjutnya nanti kita akan tentunya belajar lebih dalam lagi tentang Python. Harapan saya teman-teman tetap semangat ya untuk selalu belajar bersama saya. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung saya agar saya bisa terus berbagi. Komen, silahkan tulis komentar bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan tentang materi kali ini. Dan tentunya jangan lupa tetap tonton video saya di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.